yang demikian dekat dengan kita, tetapi berbeda jauh pula dengan kita, karena Ia adalah Allah manusia. Ya Allah, dengan sengsara Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami, Engkau telah membebaskan kami dari kematian, warisan dosa pusaka yang diturunkan kepada seluruh bangsa manusia. Perbaruilah kami menjadi serupa dengan Dia, dan sebagaimana kami membawa dalam diri kami citra manusia duniawi sejak lahir, demikian pula semoga kami membawa citra manusia surgawi berkat daya anugerah-Mu yang menguduskan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang bertemu melihat Dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia. Demikianlah Dia membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan melakukan mulutnya melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar?
siapakah tangan kekuasaan Tuhan menyatakan, sebagai taruh hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan dan tidak semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia ditikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh gilu-gilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan tubuhnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan itu tidak ada di dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban sirih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lalu, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, hamba-Ku ini sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh nikmat-Nya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara
untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat kepada jemaat Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya,
Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan tatap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini nyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka. Jawab Yesus. Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah terjadi supaya kenalah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kau biarkan hilang. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang mengurus pedang itu dan meletakkan kepada hamba Imam Agung dan memutuskan teringat tangannya. Nama hamba itu Markus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum dari cawan yang diberikan Bapa kepada aku? Maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada karena Hanas adalah mertua Kayapas yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayapas yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung dan ia masuk ke halaman istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain lagi yang mengenal imam agung kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, jawab Petrus, sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api abang, sebab hawanya dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam agung menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah,
tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabanmu kepada imam aku? jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku? lalu Hanas melirik Yesus terlebih kepada Kayafas imam agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang itu kepadanya, Petrus menyangkal katanya, Bukan. salah seorang hamba imam agung, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, Bukankah kau lihat di kamar itu bersama dengan Yesus? maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu bertopaklah ayat. Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri. Sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Aku takut kamu terhadap orang ini. Jawab mereka kepadanya, demikianlah terjadi supaya genaplah iman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembali Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Engkau dikatakan orang Yahudi. Jawab Yesus, dari hati
sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang hal itu? Kata Pilatus, orang Yahudi menghak anakku, langsung sendiri dan imam-imam kepala telah menyatakan kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-Hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. maka kata Pilatus kepadanya, jadikanlah keluar anakmu. Jawab Yesus, Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itu aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya, kenapakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan orang Yahudi ini bagimu? Mereka pun berteriak, Barabas adalah seorang penyambut. Lalu Pilatus mengambil Yesus
Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jika kuasamu itu tidak diberikan dari atas, sebab itu Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyentuh Yesus ke lubang, lalu dia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 7 malam, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, Inilah rajamu. maka mereka berteriak, kata Pilatus kepada mereka, Harusnya aku menyalibkan rajamu. jawab imam-imam kepala, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan.
Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tempura, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama-sama dengan Dia disalibkan juga dua orang yang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengahnya. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat tukang, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, prajurit menyalibkan Yesus. Mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Juga Yesus pun mereka ambil, tetapi juga itu tidak bercair. Dari atas sampai ke bawah merupakan satu bangunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka berbagi-bagi pakaian itu di antara mereka, dan mereka membuang di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus berdirilah ibu Yesus dan saudari dia, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Inilah anakku. dan kemudian katanya kepada murid itu, Inilah ibumu. dan sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada
kami kuli-kuli batu angkut ashab, maka mereka menunjukkan kegagalan pada selatan Isra, mencelupkannya dalam angkut asam itu, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah minum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu adalah hari raya persiapan Paskah, supaya pada Isaka mayat-mayat itu tidak tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepada Pilatus supaya kaki orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak jadi mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tunggal, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat hal itu sendiri memberi kesaksian ini, dan benar kesaksiannya. Dan dia tahu bahwa ia akan mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Dan Nasrani mengatakan, mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yesus dari Arimatea, seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus menunjukkan permintaan Yesus. Lalu datanglah dia dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak dengan minyak zahabu, kira-kira 50 kaki beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapanya dengan kain lenan, dan membuatnya dengan rempah-rempah, menurut adat pemakaman orang Yahudi. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu kapal
dan dalam tangan itu ada suatu kurban yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang untuk itu tidak jauh ketangguh, maka mereka melarikan jenazah Yesus di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore berkah dalam. Ketika membaca atau mengikuti kisah sengsara tadi, saya teringat pengalaman waktu saya masih kader. Saya pergi ke satu stasi pedalaman, dan di sana ternyata umatnya sedikit. Lalu pada saat merayakan Jumat Agung, kisah sengsaranya saya bacakan sendirian. Kira-kira 45 menit baru selesai. Tetapi mereka mendengarkan dengan hikmat, sehingga perayaannya tetap berjalan lancar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang seniman namanya Robert Anderson. Dia mengatakan begini: salib adalah manifestasi cinta ilahi tanpa batas. Tapi itu juga ekspresi keganasan manusia yang tak bisa diucapkan. Artinya apa? Salib itu adalah simbol inkarnasi dari cinta Allah yang tanpa batas kepada kita manusia. Tetapi sekaligus itu diakibatkan oleh karena dosa-dosa kita manusia. Karena dosa. Dalam pengakuan dosa kemarin, baik di paroki maupun di paroki Pekalongan, saya juga mengatakan begini. Dalam nasihat saya katakan begini: dosa-dosa kita selalu mendatangkan penderitaan, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain, dan terutama bagi Tuhan sendiri. Jadi bukan hanya sekedar mendatangkan, tetapi dosa-dosa kita itu menambah penderitaan. Sekarang saya mengajak mari kita melihat salib, salib di belakang masih nanti sebentar. Lihatlah salib, atau bayangkan salib Yesus yang sementara tergantung itu. Ketika kita melihat salib, apakah kita mengerti betapa ganasnya dosa-dosa kita manusia yang membawa penderitaan itu? Kita diingatkan bahwa Jumat Agung adalah hari kesedihan, berbaur juga dengan kegembiraan. Ini adalah waktu untuk berduka atas dosa-dosa kita, dan untuk kita merenungkan sekaligus kita bersukacita atas kasih Tuhan dalam memberikan anaknya Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi Jumat Agung itu bukan hanya kita merasa berduka, kita merasa sedih, tetapi juga kita bergembira. Kenapa kita harus bergembira dan bersukacita? Karena lewat salib Tuhan menunjukkan cintanya kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, untuk itu mari kita bersama-sama bertanya dalam diri kita. Menurut saya sebagai orang Katolik, apa
agung ini, maknanya bagi kita apa? Saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan, terutama bagaimana kesetiaan Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Tuhan Yesus itu setia. Yesus melakukannya sampai pada titik penderitaan dan sampai kematiannya di salib. Dan kesetiaan Tuhan Yesus sungguh-sungguh terbukti jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar melampaui janji-janji manusiawi. Di sanalah kita lihat sebuah cinta yang tidak bersyarat dan tidak menuntut balasan. Sebuah kurban yang menyelamatkan kita semua. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, wafat Yesus adalah wujud nyata dari cinta Tuhan yang amat total bagi kita manusia. Cinta kasih Yesus yang tak terberi diberikan sepanjang perjalanan hidupnya dan tidak pernah berubah sampai hidup Yesus selesai, bahkan sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Untuk itu marilah kita juga merenungkan, apakah kita juga mampu untuk setia mencintai Tuhan secara total atau tidak? Apakah kita mampu untuk setia mencintai Tuhan kita Yesus Kristus yang menderita untuk kita? Dan untuk menutup renungan saya pada sore hari ini, saya teringat dengan kata-kata atau khotbah renungan dari seorang uskup. Dia mengatakan begini: percaya kepada Kristus tidak bisa terjadi pada orang-orang yang sombong. Percaya kepada Yesus hanya bisa terjadi pada orang-orang yang rendah hati. Dan Paus Fransiskus mengatakan, tiada kerendahan hati tanpa penghinaan. Mengapa? Karena orang-orang yang rendah hati saat mengalami salib dalam hidupnya, saat mengalami penderitaan dalam hidupnya ketika dia setia, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Semoga hati kudus Yesus senantiasa merajai hati kita masing-masing. Amin. Doa umat. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, supaya Dia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana yang tenang dan damai. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk Bapak Suci kita Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi paus bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal,
Segala sesuatu ada berdasarkan keputusan. Sudah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang begitu melati Muhammad yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa untuk Saudara Kristoforus, untuk semua umat imam dan diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengan doa kami bagi para pelayan, semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa untuk para calon baptis kita, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu rahimnya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis, supaya dengan dilahirkan kembali lewat rencana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gereja-Nya yang esa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Tandanya dengan rela kawanan Bapa Putra, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya ditabuhkan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa untuk orang Yahudi yang menerima sabda Allah sebelum kita, supaya Allah dan Tuhan kita mengubarkan dalam hati mereka cinta akan namanya dan meneguhkan kesetiaan akan perjanjiannya. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa gereja-Mu. Semoga umat pilihan-Mu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berpasrah memahami misteri kehidupan, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepada-Nya. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepada-Nya. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepada-Nya. Recete salvaredus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Sanctificetur nomen tuum, ad veniat
expectantes beatamste, et appendum Salvatoris nostri Iesu Christi. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagia saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba.
Allah yang berkah dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Putra. Pelihara karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini yang telah mengenangkan wafat Putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.